Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan Allah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ketika itu kelihatan sangat beribadah karena tekun beraktiviti. Mereka melakukan semua aktiviti agama di bait suci. Tetapi hanya kegiatan agama. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak ada hubungan yang rapat dengan Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Sehingga apa yang mereka lakukan terhadap sesama mereka tidak menggambarkan ada Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka menindas, memeras ugut, dan mereka tidak mengaplikasikan tindakan kasih terhadap sesama. Mereka hanya mengutip firman Tuhan sana-sini untuk digunakan dalam hidup seharian, tetapi tidak menghidupi firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Hanya mendengar yang manis-manis, yang menghibur dan menyenangkan hati, tetapi mereka tidak mau ditegur dan tidak rela ditunjuk dosanya oleh Roh Tuhan. Saudara-saudari, bagaimana pula dengan kita? Apakah kita kutip-kutip firman Tuhan sahaja yang sesuai dengan keadaan kita demi penghiburan dan kekuatan kita, tetapi kita tidak mempelajari semua firman Tuhan tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman? Di dalam situasi tertentu, kita sungguh-sungguh berseru meminta pertolongan Tuhan. Tetapi pada situasi yang lain, kita mengabaikan dan membelakangi firman Tuhan tentang kekudusan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita seperti menganggap firman Tuhan sebagai obat ketika sakit sahaja. Kita tidak sepanjang masa mempelajari dan sungguh-sungguh merenungkan serta melakukan firman-Nya. Saudara-saudari, mari menyelidiki diri kita. Mari kembali kepada kasih yang semula di dalam Tuhan. Mari meninggalkan tabiat atau cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Mari menjunjung tinggi kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Mari merayakan Raja kemuliaan di dalam hati kita setiap hari. Alangkah menyedihkan jika suatu saat di pengadilan Tuhan nanti kita didapati tidak layak masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan
demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perkara-perkara yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini selalunya dilakukan di dalam pelayanan oleh para gembala dan para pemimpin gereja, bahkan kumpulan orang-orang yang dikaruniakan banyak karunia seperti melakukan mukjizat. Namun yang mengejutkan adalah Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang mungkin para imam, para ahli teologi, para pemimpin dan gembala lakukan? Mereka ini dilatih untuk menjadi pemimpin rohani secara khusus di dalam pendidikan teologi. Tetapi ketika firman Tuhan dipelajari, mereka terjerat di dalam kegairahan belajar demi untuk menambah pengetahuan. Oleh itu, iman kita akan perlahan-lahan mati dan kita menjadi angkuh, sama seperti Hawa dan Adam dahulu yang makan buah pengetahuan. Tetapi jika kita mempelajari firman karena kita mau menemukan hidup di dalamnya, maka iman kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Di Taman Eden terdapat pohon kehidupan. Tuhan tidak pernah melarang Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan ketika itu. Tetapi ia tidak menarik perhatian mereka. Dan mereka lebih memilih untuk makan buah dari pohon pengetahuan agar mereka menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mari mempelajari firman Tuhan untuk menemukan makna hidup di dalamnya, yaitu kita berusaha setiap saat, setiap kali belajar firman Tuhan, kita makan firman, maksudnya kita terima firman Tuhan agar kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, bukan hanya diketahui. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 48 hingga 51, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus adalah firman Allah dan Allah sendiri. Mari makan firman Tuhan itu setiap hari. Tidak ada gunanya menghafal resipi dan hebat memasak, tetapi makanan itu sendiri tidak dimakannya. Demikian juga kita. Tidak ada gunanya mengetahui dan menghafal firman Tuhan jika kita tidak mau makan, yaitu tidak mau terima firman Tuhan masuk di dalam hati kita, yang mana akan menuntun kita melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari, mari menyelidiki diri kita. Apakah ketika kita belajar firman Tuhan, kita menjadi angkuh dan merasa lebih hebat daripada orang lain? Kita merasa yang paling pandai dan mulai memandang rendah orang lain. Kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir kitalah yang paling rohani. Mari berhati-hati. Jangan-jangan bukan Roh Kudus yang memerintah hati kita, tetapi si aku. Ketika kita aktif mengikuti kegiatan di gereja, waspadalah agar jangan kita tenggelam di dalam rasa diri lebih benar. Merasa diri lebih benar membuat kita tidak lagi memperhatikan dosa yang secara licik menyusup masuk di dalam pikiran dan hati kita, sehingga akhirnya akan termanifestasi di dalam sikap kita terhadap orang lain di dalam hal kasih dan pergaulan. Semoga kita selalu rendah hati dan waspada
Mari belajar seperti Paulus yang mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Mari melatih tubuh kita tetap di dalam disiplin rohani dan menguasai diri dengan hati-hati agar tetap dalam zon yang diperkenan Tuhan. Mari kita setia, bukan hanya mendengar, bukan hanya mempelajari firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh berdisiplin di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita menyembah Tuhan bukan hanya pada ucapan mulut, tetapi kita sembah Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita. Di dalam apapun yang kita lakukan, di dalam apapun yang kita usahakan, di dalam apapun yang kita katakan, semuanya kembali menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika Engkau melihat hati kami tidak tulus menyembah dan mengikuti Tuhan. Ampuni kami jika kami berkata kami mengasihi-Mu, tetapi perbuatan kami tidak menunjukkan bahwa kami mengasihi-Mu, sehingga kami lebih banyak menghabiskan waktu kami untuk kepuasan mata, telinga, dan seluruh kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau kembali membina hubungan kasih yang semula dengan Tuhan. Roh Tuhan, jangan tinggalkan kami, tetaplah tinggal dan memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.